Shalom, puji Tuhan. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berjanji dan akan menyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami, agar kembali kami dapat menerima firman-Mu, dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jemaat yang dikasihi, opa oma, anak-anakku, semua yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada yang bertanya, apa yang membuat kamu bangga di dalam kehidupan ini? Lalu ada orang yang menjawab, saya bangga kalau semua yang saya inginkan dapat terpenuhi. Ada juga yang berkata bahwa kebanggaan saya adalah waktu saya bergumul tetapi saya dapat menolong, membantu orang lain. Tentunya kedua kegiatan ini adalah baik. Tapi kita tahu yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar pastilah baik. Oleh sebab itu dalam perenungan kita saat ini, Paulus ingin mengajarkan kita untuk mengetahui hikmat yang benar. Kita tahu pada masa di Korintus ada perselisihan, ada ajaran-ajaran sesat. Makanya Paulus mengingatkan jemaat untuk mendapatkan hikmat yang benar. Mendapatkan hikmat yang benar tentunya bukan dari dunia, tapi hikmat yang berasal daripada Allah. Paulus mengingatkan bahwa hikmat manusia itu terbatas. Ia mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu dalam perenungan kita, di mana kita harus memiliki hikmat yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, hikmat yang benar adalah hikmat yang dapat membedakan roh yang dari dunia dan roh yang dari Allah. Orang yang dapat membedakan roh yang dari dunia dan roh yang dari Allah adalah orang yang menerima roh Allah dan melakukan yang benar. Dengan mempercayai karya Yesus di kayu salib, yang karya itu adalah karya yang besar bagi orang yang berdosa. Sebab kita tahu usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan sebagai orang yang berdosa itu sia-sia. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa keselamatan itu ada di dalam karya Tuhan Yesus
Dia yang mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, percayalah kepada karya itu, dan hikmat itu akan diperoleh karena karya Kristus sungguh nyata di dalam kehidupan orang beriman. Yang kedua, dapat memiliki hikmat yang benar dengan cara menerima hikmatnya, walaupun dunia memandang sebagai kebodohan. Menerima hikmat yang daripada Tuhan, kita jangan takut dibilang bodoh oleh dunia. Memang dunia tidak akan pernah menerima kebenaran yang daripada Allah. Dunia hanya memberikan hal-hal yang enak, hal-hal yang dipandang mata terindah, tetapi bisa saja dunia ini menjerumuskan kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah takut dipandang bodoh oleh dunia, tetapi Allah mengasihi kita. Itu yang terpenting. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita memerlukan hikmat yang berasal daripada Allah. Karena kita tahu dapat membedakan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang kehendak dunia ini. Itu semua tentunya karena pergaulan kita dengan Tuhan. Kita mengetahui hati Tuhan dengan bergaul karib dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani hati yang tulus, sehingga kita diberikan hikmat yang benar. Marilah jemaat, kita memiliki hikmat yang benar yang daripada Allah, di mana melalui Yesus Kristus yang sudah naik, memberikan Roh Kudus-Nya, agar kita dihibur, dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita tetap mengandalkan kekuatan Allah, bukan hanya kekuatan diri kita sendiri, karena kekuatan kita ini terbatas. Ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang bersandar hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami. Biarlah kami dapat menemukan hikmat yang benar dalam kehidupan kami, karena kami sudah mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpinlah sepanjang jalan kehidupan kami, agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.